Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu adalah roh dan hidup, dan kami mendengarkan perkataan-Mu dan kami mau dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Dan saya mau kasih judul sharing saya hari ini, On Time. Sama-sama katakan dengan saya, On Time. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam versi mudah dibaca ditulis begini. Maksudku, kamu harus menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, sebab saat ini adalah waktu yang jahat. Jadi, di dalam pasal 5 ini perikopnya menceritakan hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, sesungguhnya kita sedang mencerminkan setiap kita hidup sebagai anak-anak terang, di mana setiap kita mengelola waktu kita dengan baik. Kalau kita nggak mengelola waktu kita dengan baik, maka yang jahat yang akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Maka kegelapan yang akan tinggal di dalam kehidupan setiap kita kalau kita tidak mengelola waktu kita dengan baik. Kita akan hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan jelas katakan buat setiap kita. Yuk, pergunakan, fokus, pay attention. Dengan apa? Menggunakan waktu-waktu kita sedemikian. Nah, bagaimana caranya kita mengelola waktu kita? Bagaimana caranya kita mengelola kesempatan dan waktu yang ada yang Tuhan berikan buat setiap kita? Yaitu dengan on time. Sama-sama katakan dengan saya, on time. Karena on time adalah satu budaya yang sangat bagus, yang harusnya kita orang percaya, anak Tuhan, hidupi budaya ini, yaitu on time. Tapi seberapa banyak kita yang on time? Seberapa banyak kita yang janjian jam 5, datangnya jam 6, datangnya jam 7, di mana seharusnya kita bisa datang jam 4:30 atau jam 4. Harusnya kita bisa menghargai orang lain dengan kita menggunakan waktu kita dengan yang namanya on time. Kalau saya kasih pertanyaan buat setiap kita, kira-kira apakah kita sudah hidup on time dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita? Bayangin, untuk on time aja kita susah. Bagaimana orang melihat kita dan kita hidup di dalam terangnya, padahal kita hidup telat terus. Ayo, pelayanan, kita latihan ya. Latihannya yang jam 6 ya. Tapi jam 6:30, jam 7 baru datang. Gimana kita mau dipakai Tuhan luar biasa kalau dengan hal yang begini aja kita nggak bisa dipercaya dengan yang namanya on time. Yuk, budayakan on time. Karena sesungguhnya ketika kita on time, kita sedang memperlihatkan kepada orang kita hidup di dalam terang, sehingga orang boleh melihat kita, wow, luar biasa, kamu on time. Ketika janjian sama orang, on time. Suatu kali aku dikasih kesempatan untuk pergi ke Singapura untuk mengikuti sebuah conference Praise and Worship di Singapura, di salah satu gereja. Dan kita harus masuk ke dalam setiap sesi itu buru-buru karena banyak orang yang mengikut. Dan kita harus tepat waktu. Dan saya harus buru-buru atur waktu untuk saya cepat-cepat masuk dan saya bisa
mendapatkan materi yang diberikan oleh para pengajar-pengajar. Tetapi beberapa sahabat-sahabat dan teman-teman saya begitu santainya. Udah nggak apa-apa, padahal ibadahnya udah dimulai, conference-nya sudah dimulai, tapi kita bilang udah santai aja, nggak apa-apa. Dan pada akhirnya mereka nggak dapat pelajaran, nggak dapat materi-materi yang full. Karena apa? Karena mereka nggak menggunakan waktu yang ada dengan on time. Penting banget loh on time. Penting sekali. Ada satu budaya di Jepang, budaya ini namanya on time. Nah, bagi mereka on time itu adalah telat. Nah, mereka punya budaya namanya in time, di mana mereka datang sebelum waktu yang ditetapkan. Bayangin, kalau mereka telat nih datangnya, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka nggak nyalain tuh namanya macet lah, nggak nyalain sama namanya komo lah, nggak nyalain sama yang namanya kendaraannya ban bocor lah. Ya pokoknya inilah itulah, banyak banget alasan kalau orang datang telat. Iya Pak ya. Tapi kalau di Jepang, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri. Aduh, dapat telat. Dan mereka tidak mengulanginya lagi. Tetapi seberapa banyak kita udah datang telat, besok-besok diulangi lagi. Padahal sesungguhnya on time itu dimana kita belajar untuk kita hidup di dalam terang Tuhan. Untuk hal yang segitu aja, untuk hal yang kecil aja, kita sering miss dan kita sering abaikan. Ya udahlah, nggak apa-apa, telat sedikit ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya cuman sebentar ini. Justru yang sedikit-sedikit itu pasti akan jadi banyak. Kebiasaan yang kecil-kecil itu lama-lama akan jadi biasa, tambah besar, tambah besar. Korupsi itu nggak selalu dari hal yang besar. Korupsi waktu juga dari hal-hal yang kecil. Korupsi uang juga dari uang-uang yang kecil. Nggak langsung ngambil uang yang banyak, tapi uang-uang yang kecil, uang yang nggak kelihatan, yang orang nggak tahu, yang orang nggak lihat, kita bisa ambil. Nggak tahu ini, nggak apa-apa, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Dari hal-hal yang kecil. Kalau kita nggak bisa mengerjakan dengan setia yang kecil, gimana kita mau dipercayakan Tuhan lebih lagi? Ayo dong, budayakan on time. Karena sesungguhnya kalau kita on time, kita sedang menghargai waktu orang. Bertemu dalam pekerjaan, ketemu klien, ketemu teman bisnis, pelayanan, pekerjaan, bisnis, budayakan untuk hidup on time. Aduh susah, aduh berat banget. Ayo budayakan. Gimana kita mau jadi terang, mau jadi contoh bahwa hidup kita adalah kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan hatinya Tuhan, hidup dalam terangnya Tuhan. Kalau kita selalu telat dan orang yang ada hanya bilang, ya dia telat terus, gimana kita mau percayakan dia hal yang lebih? Karena orang yang on time, orang yang menghargai waktu orang lain. Sekali lagi, orang yang on time, orang yang menghargai waktu orang lain. Dan orang yang on time adalah orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan, di mana mereka menghargai waktu orang lain. Yuk belajar hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk apa? Untuk kita boleh tercelik matanya bahwa kalau kita menggunakan waktu kita dengan baik, kesempatan yang ada dengan baik, sesungguhnya kita sedang hidup dalam terangnya Tuhan, di mana terangnya itu akan menerangi orang lain, sehingga orang boleh melihat kita ketika kita datang on time. Orang kan, wow, luar biasa, aku harus begitu, aku mau tuh. Dan orang boleh mengenal Yesus melalui hidup kita yang di dalam terang. Mulai dari hal sepele yang namanya on time. Yuk, hari ini budayakan untuk on time. Datang ke gereja, jangan sampai terlambat. Ibadah jam 7, datang dong jam 7.
Ibadah jam 10, datang tepat waktu jam 10. Jangan udahlah nanti dengar khotbah aja jam setengah 11, jam 10 kita masih santai aja di rumah, masih puji-pujian. Enggak, puji-pujian dan khotbah itu salah satu kesatuan yang seharusnya kita ikutin. Supaya apa? Kita mendapatkan seluruh kepenuhan. Sehingga kita bisa hidup di dalam terangnya Tuhan. Dan kita bisa jadi contoh buat orang lain. Yuk hari ini, kalau ada sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin membudayakan telat, yuk berhenti hari ini. Yuk stop hari ini. Untuk setiap kita bisa on time. Belajar on time. Ketika kita on time, kita sedang menghargai waktu orang lain. Dan hidup kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar hidup on time dalam melakukan tugas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, dan apapun yang kami lakukan, kami mau hidup on time. Karena sesungguhnya kalau kami hidup on time, kami sedang menjadi terang-Mu yang ajaib. Kami sedang hidup di dalam terang Tuhan, sehingga orang boleh melihat hidup kami dan orang diberkati dan mengenal Yesus melalui hidup setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami memudayakan telat. Ampuni Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami mau Tuhan Yesus belajar hal yang kecil ini untuk hidup on time. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.